Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi ya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, meskipun saat ini pandemi tetap masih belum berakhir juga, tapi kita masih bisa diberi kesehatan ya sama Allah sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Maka dari itu, kita hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah. Dengan rasa syukur itu, mari kita wujudkan dengan senantiasa menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara selalu memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Semoga dengan senantiasa mengingat Allah dalam setiap helaan nafas kita, Allah akan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan hasil yang maksimal dari setiap apa yang kita upayakan. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya, jangan lupa kalian untuk melakukan presensi online di Google Form. Linknya sudah tersedia ya di grup WA. Kemudian, kalau sudah melakukan presensi online di Google Form, maka kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Seperti biasa, saya tidak bosan untuk mengingatkan agar kalian selalu semangat dan rajin belajar, aktif mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, melakukan presensi, dan juga mengerjakan tugas. Serta jangan segan-segan untuk bertanya kepada Bapak Ibu Guru apabila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Atau ada hal-hal lain yang belum kalian pahami, atau kalian mempunyai pandangan, pemikiran, atau apapun. Silahkan disampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Oke? Kenapa sih kalian harus selalu semangat dan rajin belajar? Karena untuk dapat meraih cita-cita itu tidak bisa instan. Semua melalui proses dari awal. Dari sejak kita kecil, kita harus selalu belajar dan terus belajar sebagai jalan menuju cita-cita kita. Tentu kalian mempunyai cita-cita, bukan? Pasti kalian ingin kelak menjadi orang yang sukses, bisa berguna bagi nusa bangsa dan membanggakan orang tua. Nah, kesuksesan itu tidak bisa kita raih secara instan. Misalnya, ada yang bercita-cita menjadi polisi. Kemudian nanti jadi polisi itu usia 19 tahun. Kemudian mau belajar rajin belajarnya kalau sudah umur 18 tahun. Tidak bisa seperti itu. Ya, kalau sekarang mau santai-santai saja, itu tidak bisa. Jadi, untuk dapat meraih cita-cita di usia 19 tahun, usahanya adalah dimulai sejak kita masih duduk di bangku sekolah seperti kalian saat ini. Maka dari itu, kalian harus bersiap dari sekarang. Dengan cara apa? Yaitu dengan rajin belajar dan mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Sudah siap untuk belajar ya, anak-anak? Baiklah, kalau sudah siap, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu masih materi tentang teks tanggapan. Kalian ingat kan? Teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan tentang suatu hal, karya sastra, ataupun karya seni. Nah, kita akan melanjutkan materi dari teks tanggapan dari pertemuan yang kemarin. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan.
Yang pertama, struktur teks tanggapan ada 3, yaitu 1. Evaluasi. Evaluasi merupakan bagian awal teks yang berisi pernyataan umum tentang persoalan yang disampaikan oleh penulis. 2. Yaitu deskripsi teks. Deskripsi teks merupakan bagian tengah teks yang berisi informasi tentang alasan yang mendukung pernyataan dan yang menolak pernyataan. Kemudian bagian yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang itu merupakan bagian akhir teks yang berisi penegasan ulang terhadap apa yang sudah dilakukan dan diputuskan. Begitu ya. Nah, adapun contoh dari pembagian struktur teks tanggapan bisa kalian lihat pada buku pendamping halaman 81-82 yang meliputi evaluasi, deskripsi teks, dan juga penegasan ulang. Kemudian yang kedua yaitu ciri kebahasaan dari teks tanggapan. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif adalah suatu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan yang diungkapkan dalam predikat terhadap objeknya. Kemudian yang kedua adalah kata tugas. Kata tugas adalah kata yang memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Jadi maknanya bisa menjadi jelas apabila dihubungkan dengan kata lain. Yang ketiga adalah bahasa deskripsi. Bahasa deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata tentang suatu benda, tempat, suasana, atau kejadian. Nah, bahasa yang keempat yaitu bahasa penilaian. Bahasa penilaian dalam teks tanggapan berupa kritikan atau pujian. Kemudian bahasa yang kelima yaitu konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung yang berfungsi menghubungkan setiap kata dan juga setiap struktur. Nah, selanjutnya kalian baca teks tanggapan pada halaman 83 yang berjudul Kebakaran Hutan. Kemudian, silakan kalian telaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan tersebut dengan menjawab pertanyaan. 1. Apakah struktur teks tanggapan tersebut sudah lengkap? Kemudian yang kedua, bagian mana saja yang merupakan bagian evaluasi, deskripsi teks, dan juga penegasan ulang. Kemudian yang ketiga, sebutkan ciri kebahasan apa saja yang digunakan dalam teks tanggapan tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan atau tulis. 1. Menyampaikan kritik, sanggahan, atau pujian. Mengkritik adalah sebuah karya sastra atau sebuah hal, berarti mengungkapkan bagian suatu hal yang dirasa kurang bagus, kurang menarik, atau kurang benar. Nah, menyampaikan suatu kritikan hendaknya disertai dengan alasan yang logis dan jelas. Adapun sanggahan merupakan kalimat yang mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap suatu masalah yang sedang diperbincangkan. Menyampaikan sanggahan harus menggunakan bahasa yang sopan, masuk akal, dan juga menunjukkan bagian yang lemah dan kelebihan pembicara. Cara menyampaikan sanggahan atau penolakan. Yang pertama, sampaikan dengan bahasa yang santun, yang sopan. Kemudian 2, landasi dengan argumentasi yang masuk akal. Yang ketiga, lakukan penolakan pendapatnya, bukan orangnya. 4, menunjukkan bagian yang lemah dan kelebihan pembicara. 5, kemukakan sanggahan dengan izin moderator, jika ada ya. Kemudian pujian. Pujian merupakan menyatakan sesuatu yang positif. Pujian mampu membuat orang menjadi lebih baik.
Pujian atau memuji berasal dari kata puji, artinya menyampaikan sanjungan atau penghargaan. Pujian dalam teks tanggapan adalah tanggapan positif tentang kelebihan atau keunggulan tentang suatu karya yang disertai alasan dan saran. Nah, yang kedua, menulis teks tanggapan. Menulis teks tanggapan dapat dilakukan dengan memilih tema yang sedang banyak diperbincangkan oleh khalayak pada saat ini. Kalau saat ini mungkin pandemi ya. Tema-tema tersebut banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Cara menulis teks tanggapan itu sendiri antara lain yang pertama, menentukan tema dari teks tanggapan tersebut. Yang kedua, mengembangkan tema menjadi kalimat-kalimat dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, menyusun dan menggabungkan kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi teks tanggapan. Yang keempat, menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, supaya lebih jelas mengenai teks tanggapan, kalian dapat memperhatikan contoh menulis teks tanggapan dari karya sastra yang berupa puisi berjudul Istana Mimpi pada buku panduan halaman 85. Selanjutnya, silakan kalian membuat teks tanggapan, yaitu berisi tanggapan kalian terhadap suatu hal atau suatu karya sastra, yang mana karya itu bisa kalian cari di sekeliling kalian, di buku ataupun di internet. Yang perlu kalian perhatikan adalah jangan lupa untuk kelengkapan struktur dari teks tanggapan itu harus lengkap. Kemudian bahasanya yang digunakan juga sesuai dengan kaidah bahasa dari teks tanggapan. Setelah selesai belajar, mari kita berdoa kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Jangan lupa untuk tetap semangat menggapai cita-cita, menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.